Jadi mahasiswa Indonesia ini memilih kuliah di Malaysia dengan banyak alasan, yang mana pertimbangannya ini termasuk juga kenyamanan yang disediakan dan tidak dibully di sana, bahkan dirangkul di Malaysia itu meskipun dia tidak jago banget bahasa Inggris. Wah, kok bisa begitu ya guys ya? Mantap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Sekarang masih hari raya kan di Malaysia? Iya kan? Hari raya 1 bulan. Saya dapat kiriman, banyak banget kirimannya guys. Dan saya pengen banget sebenarnya dari Abang Khairuddin itu bikin saya itu kayak ini guys ya. Kayak saya itu ini apa namanya itu kayak pengen banget guys. Kayak gini suasananya kan? Alaihi wasallam, Masya Allah. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam salawatullah alaika. Aduh, Masya Allah. Saya nontonnya itu kayak, waduh gimana ini, kok seru banget ternyata hari raya di sana itu ya guys ya. Jadi sangat-sangat apa ya guys ya, membuat saya itu kayak wow, ternyata di Malaysia itu kalau hari raya Idul Fitri memang seperti itu gitu loh. Nah seperti ini kan, wih gila sih guys ya, rame betul lah. Dan itu setiap malam katanya, nggak selesai-selesai gitu loh guys ya. Masya Allah, tabarakallah, sangat menyeronokkan sekali. Semoga tahun depan bisa syawalan di sana gitu kan, meskipun gak hari raya, tapi kalau istilahnya di bulan-bulan syawal gitu mungkin apa ya, bisa lah menikmati itu juga gitu, karena saya seneng banget hal-hal seperti itu. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Anggiara. Setelah sekian lama tidak bikin konten kayak gini ya guys ya, akhirnya aku bisa sering-sering lagi ya. Ini berkat teman-teman yang selalu ngingetin aku. Sorry banget ya, karena aku baru bisa sering-sering, karena aku cukup sulit untuk bagi waktu. Aku tuh kuliah di Malaysia cuma setahun aja, jadi agak ngebut gitu loh. Oke. Sebenarnya aku mengenalin diri dulu boleh ya? Oke, kenalin, nama aku Anggiara Tandriana. Aku merupakan mahasiswi di Universiti Utara Malaysia dan UIN Bandung sebagai award LPDP Kemenak atau BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023. Dan aku mulai kuliah di tahun 2024 di Universiti Utara Malaysia. Dan nanti di bulan Mei ini aku akan memulai kuliah di UIN Bandung gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya aku bisa terus sharing-sharing ke teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang kenapa sih aku memilih Malaysia sebagai negara untuk pendidikan magister. Kuliah di luar negeri adalah impian banyak orang ya, termasuk aku. Tapi kenapa sih aku memilih Malaysia, negara tetangga yang gak jauh dari Indonesia, dan tetap memberikan pengalaman yang luar biasa ke aku gitu. Di S1 dulu aku mau kuliah di Malaysia itu gak terpikirkan sama sekali, kayak yang tiba-tiba kok sampai Malai gitu. Oke, aku akan sharing pengalaman-pengalaman itu ya. Yang pertama ya, kenapa aku memilih Malaysia? Karena Malaysia itu kan dekat dengan Indonesia, tapi rasa internasional. Kenapa gitu? Karena Malaysia itu kan dekat banget ya. Kayak aku kan asalnya dari Jambi nih, Jambi, Jakarta, Jakarta, KL, Penang. Jadi naik pesawat nih. Terus di sini aku kan tepatnya di UUM ya, di Universiti Utara Malaysia itu sebenarnya di Kedah, di Sintau Kedah. Pokoknya kayak 15 menit lagi tuh udah sampai di Thailand. Jadi emang bener-bener di ujung utara gitu. Jadi Malaysia ini deket banget. Kita cuma perlu beberapa kali aja naik pesawat, dalam sehari juga sampai gitu. Betul. Tapi yang menariknya, meskipun dekat, vibes internasionalnya itu tetap ada, karena banyak mahasiswa yang dari Afrika, Timur Tengah, Eropa, ataupun negara-negara lainnya. Kayak dulu ya, di semester 1 aku sekelas dengan orang Syria, orang China, dan lain sebagainya. Nah itu bisa melatih kemampuan bahasa Inggrisku juga gitu. Terus kayak yang pernah bahkan ya aku di semester 1 itu sekelas sama profesor, bayangin aku yang kayak bocah tengil yang baru kayak lulus S1 langsung kuliah gitu, tiba-tiba sekelas sama profesor, kayak ya agak insecure sih, tapi bisa juga dilewatin gitu. Kayak jadi kayak waktu discuss tuh kerasa banget gitu, wow gitu. Jadi kayak dari situ lebih bisa membangun mindset aku juga sih gitu.
Oke, lanjut. Alasan kedua kenapa aku memilih Malaysia. Karena biaya hidup dan biaya kuliah yang terjangkau. Kalau dibandingkan negara-negara seperti UK, Australia, dan lain sebagainya, jelas Malaysia itu lebih bisa untuk hidup hemat ya guys. Apalagi untuk aku yang tinggal di Kedah, tentu lebih hemat daripada di Kuala Lumpur seperti itu. Jadi untuk biaya kuliah ataupun biaya hidup di Malaysia itu bisa setengah lebih murah, lebih hemat dibandingkan dengan negara-negara UK, Australia, dan lain sebagainya gitu. Nah, bisa untuk biaya hidup ya, kalau untuk aku pribadi itu mulai dari 1.000 sampai 1.500 ringgit lah untuk per bulannya gitu. Dan itu udah termasuk biaya makan, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi kayak yang cukup banget untuk aku gitu. Mungkin juga aku keluar-keluar tuh kayak cuman ke perpus, ke kafe-kafe dalam kampus gitu. Mungkin kayak kalau untuk transportasi sehari 10 sampai 20 ringgit lah ya kalau cuma di dalam kampus, kayak berangkat ke perpus nih 5 ringgit, pulang dari perpus 5 ringgit gitu. Sebenarnya dekat sih untuk kayak ke perpus atau ke kafe-kafe yang di dalam UUM sini. Cuman kayak kadang mager aja untuk jalan gitu, terus kayak kadang mempertimbangkan waktu juga gitu. Jadi kayak udah naik sapu gitu. Mungkin itu aja sih yang bikin agak boros gitu. Karena jujur aku nggak sering keluar-keluar ataupun sering aktivitas di luar kampus. Kalaupun keluar-keluar itu mungkin cuma untuk nugas saja, dan itu pun kayak naik mobil bareng teman-teman aku gitu, mungkin kayak ntar beliin bensin aja gitu. Jadi kalau biaya pertimbangan biaya hidup lebih murah di Malaysia banget. Oke, tenang aja. Oke, lanjut. Alasan yang ketiga kenapa aku memilih Malaysia, karena banyaknya beasiswa. Jadi Malaysia itu banyak banget pilihan beasiswa, baik dari pemerintahan ataupun dari universitas. Nah, aku sendiri tuh dapat dukungan beasiswa dari LPDP Kemenak tadi ya guys ya. Jadi banyak juga kok student-student lain yang dapat beasiswa juga dan kuliah di sini. Jadi yang paling penting adalah teman-teman tuh mau berusaha cari informasi, karena kita tuh bisa dapat informasi tuh dari media sosial, dari banyak lah pokoknya gitu. Yang penting adalah kita mau berusaha, mau membaca kayak timelinenya tuh kapan, ini syaratnya apa aja. Yang penting kita mau cari tahu itu dan coba belajar dari ataupun cari tahu itu dari orang-orang yang emang pernah di posisi itu atau pernah melewati itu gitu, sehingga bisa lebih membantu kalian gitu. Oke, alasan yang keempat kenapa aku memilih Malaysia, karena kualitas pendidikan yang terjamin. Khususnya untuk jurusan aku ya guys, multimedia journalism. Setauku di dalam negeri itu masih sangat sulit banget guys, multimedia journalism. Yang ada tuh adalah ilmu jurnalistik, ilmu komunikasi gitu-gitu. Jadi sebelum aku masuk di UUM, aku sebenarnya keterimanya di Semarang, UIN Semarang, di komunikasi penyiaran Islam, jurusan waktu aku S1 di Semarang sana. Tapi karena waktu itu aku mau daftar LPDP tapi harus nyantumin penundaan studi, tapi sehingga tidak memungkinkan, akhirnya aku lepas dan aku coba daftar beasiswa double degree gitu. Alhamdulillah keterima dan sampailah di sini gitu. Nah, lanjut. Untuk Universitas Utara Malaysia atau UUM, UKM, UM ataupun USM gitu, universitas-universitas ini udah diakuin secara global, bahkan udah masuk di University World Ranking gitu. Sebenarnya kampus degree aku juga udah masuk sih, cuman agak beda aja untuk urutan-urutannya itu, dan bisa masuk di sini aku alhamdulillah banget, udah sangat bersyukur ya dengan lingkungan yang multikultural dan yang pasti nyaman juga. Jadi kayak yang enak lah, apalagi kampus ini tuh bener-bener yang hijau asri. Teman-teman bisa lihat di belakang, ini di samping Inasis guys, di samping Inasis, tapi kayak enak banget hijau gitu. Kebetulan aku suka yang hijau-hijau, dan ternyata tinggal di dalam kampus ini sangat-sangat menyenangkan. Walaupun dulu 4/7 ya, kalau teman-teman tanya bosan nggak, ya kadang agak bosan juga sih gitu, tapi kadang makanya keluar gitu, entah yang ke perpus atau ke kafe-kafe, atau mungkin keluar dari UUM, keluar dari kampus, maksudnya main keluar kampus sama teman-teman itu pernah juga. Tapi aku lebih sering ke keluar-keluar gitu, kayak sambil nugas, semester 1 nugas, kayak liputan-liputan gitu. Cukup ekstrim, tapi ya alhamdulillah terlewati dan happy aja gitu. Oke, lanjut. Kenapa aku pilih di Malaysia? Karena ya di Malaysia itu bahasa Inggris itu jadi bahasa pengantar. Nah, khusus untuk aku nih yang kayak bahasa Inggrisku tuh kan masih pas-pasan, nggak yang pinter gitu, nggak biasa aja bahasa Inggrisku. Tapi aku sangat bersyukur karena aku punya lingkungan yang kayak bisa, ayo nih kamu pasti bisa gitu. Temen-temen kayak waktu aku semester 1 itu kan sekolah sama orang Cilia yang aku bilang tadi, profesor. Aku kayak wah, aku mah apa tuh kayak gitu kan, kayak wah gitu. Tapi kayak ternyata bisa juga terlewati, dan kayak ketika bahasa Inggris kita pas-pasan tuh nggak yang dijudge gitu loh, nggak yang kayak apaan sih lu, nggak digituin, tapi kayak kayak jadi kayak emang disupport. Terus intinya tuh kayak kita tuh saling ngerangkul gitu lah, saling bantu kalau kiranya ada ini kurang paham nih, dia nanya gitu. Terus kayak discuss. Dengan adanya perbedaan budaya, perbedaan suku, ras dan agama, itu tuh mempengaruhi banget guys tentang cara pandang kita gitu. Misalnya ada suatu tugas kayak selera orang tua, selera orang muda pasti beda ya, tapi kayak dari situ kita belajar menyeimbangkan, belajar nggak egois gitu lah. Pokoknya banyak banget pelajaran yang bisa diambil di sini, alhamdulillah gitu.
Menarik. Jadi buat ya? teman-teman kalau misalnya ngerasa bahasa Inggrisnya nggak bagus atau bahasa Inggrisnya masih pas-pasan, ya nggak masalah sebenarnya. Kayak kita bisa kok ngelakuin apa aja. Yang penting adalah kita mau berusaha, kita mau belajar. Benar, gitu. Nggak usah takut nggak ngerti. Yang penting adalah kita mau berusaha, mau belajar gitu. Dan untuk di pendidikan magister ini emang rata-rata belajarnya itu pakai bahasa Inggris ya guys. Jadi kayak emang full bahasa Inggris gitu. Khususnya dulu aku di semester 1 itu benar-benar full banget bahasa Inggris. Karena emang ada student dari Cina, dari mana ya, Timur Tengah gitu-gitu, dari Syria dan lain sebagainya. Jadi kayak emang cukup ngelatih sih untuk belajar bahasa Inggris gitu. Tapi ada juga momen-momen yang belajar pakai bahasa Melayu kayak semester 2, 3 ini. Masukku semester 2, semester 3 ini kita ada belajar juga pakai bahasa Melayu. Bahkan kayak yang mungkin di semester 3 ini tepatnya aku satu-satunya yang inter ya dari Indo, jadi kayak yang ya bahasa Melayu biasa aja, Melayu kayak mirip lah dengan Indo gitu. Bedanya ya mungkin kalau dibandingin Melayu Jambi beda sih, tapi rasaku nggak jauh juga kok, sehingga lebih mudah juga dipahamin gitu. Oke, lanjut. Apalagi ya alasan ketujuh kenapa aku pilih di Malaysia. Mungkin lebih tepatnya karena suasana belajar yang mendukung dan nyaman. Seperti yang aku bilang tadi ya, karena sebagai mahasiswa S2 aku butuh fokus yang lebih, aku butuh lingkungan yang nggak bikin aku stres gitu. Nah, di Malaysia ini menyediakan itu gitu. Jadi kayak yang alhamdulillah tuh ngebantu banget gitu. Jadi di UIM sendiri itu menyediakan spot-spot belajar yang tenang, terus kampusnya juga bersih, hijau, asri gitu, dan dosennya juga sangat open banget untuk discuss gitu. Jadi kayak alhamdulillah banget gak sih berada di lingkungan yang selalu ngedukung, terus kayak nyaman juga, saling rangkul, saling ngingetin satu sama lain. Itu suatu nikmat banget sih yang patut untuk selalu disyukuri gitu. Oke, lanjut alasan terakhir kenapa aku pilih Malaysia sebagai negara untuk pendidikan magisterku. Karena ini yang paling penting guys, karena aku emang ngincer jurusan jurnalisme itu dari zaman mau masuk S1. Tapi dulu itu aku kurang dapat dukungan dari orang tua, bukan kurang, tapi emang jangan gitu. Karena emang jurusan ini cukup ekstrim, apalagi aku perempuan gitu. Emang jurnalistik cukup ekstrim ya guys. Tapi alhamdulillah ya, siapa sangka ketika mau magister kemarin aku dapat kesempatan yang ternyata ada beasiswa yang jurusannya itu multimedia journalism dengan komunikasi penyiaran Islam. KPI ini kan sesuai dengan background aku di S1 ya. Jadi kayak yaudah dong aku daftar gitu. Alhamdulillahnya lulus. Jadi ada tahap seleksi administrasi, skolastik, dan juga wawancara, dan alhamdulillah bisa tembus sampai sini. Itu sih alasan aku kenapa ini jadi alasan terpenting. Karena ya pikirku adalah ketika aku bisa kuliah sesuai dengan program yang aku suka, aku akan lebih mudah untuk menekuni itu gitu. Jadi mungkin sekian guys rasanya. Mungkin sekian aja ya sharing-sharing kali ini tentang kenapa aku pilih di Malaysia tadi gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi galau mau kuliah di mana, aku merekomendasikan banget sih untuk teman-teman kuliah di Malaysia. Jadi nggak cuman karena dekat dan hemat ya, tapi karena banyak pelajaran hidup dan ilmu yang aku dapetin di sini. Itu alasannya kenapa aku merekomendasikan ke teman-teman. Yang penting adalah yuk teman-teman, kita harus berani untuk ngambil langkah. Karena kuliah di luar negeri itu bukan soal seberapa jauh kita perginya ya, tapi seberapa besar kita itu berani untuk bermimpi. Nah, banyak banget kan pasti impian-impian kita di masa mendatang yang ingin kita capai. Mudah-mudahan apapun impian teman-teman, impian aku, impian kita semua, mudah-mudahan Allah selalu kasih kemudahan, kasih semangat yang besar untuk diri kita supaya bisa terus memperjuangkan mimpi-mimpi kita di masa depan. Dan untuk mimpi-mimpi yang sudah tercapai, jangan lupa untuk selalu disyukuri dan dijaga, terus dirawat. Maksudnya kayak ketika mimpi itu udah dicapai, artinya kan ada sesuatu nih yang dapat kita ambil. Nah, jangan lupa juga untuk diamalkan atau dibagikan untuk ya saling mendukung teman-teman yang lain. Oke? Karena menurutku ya gini, hidup kita itu tidak akan lantas buruk hanya karena membantu orang lain untuk lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus sama-sama menebar manfaat, termasuk aku pribadi. Oke teman-teman, sekian aja sharing-sharing kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan kalau teman-teman berkenan untuk subscribe, boleh banget supaya aku bisa lebih semangat untuk sharing-sharing lagi. Bye-bye, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai sharing-sharingnya. Dan memang keren banget. Kuliah di Malaysia, kerja di Malaysia, kawin terus dengan orang Malaysia. Nah, balik kampung Indonesia tiap-tiap 3 bulan pun dekat. Berbeza orang yang ada ilmu ataupun tidak, emosinya tidak berlebihan, mudah memahami apa jua situasi. Moga sukses. Jadi mbaknya tadi itu emang keren banget sih guys ya. Jadi mengatakan bahwasannya memang di sana itu nyaman dengan gaya hidup, maksudnya dengan kos hidup yang rendah seperti itu ya guys ya. Dan juga support dan saling merangkul, itu yang memang terbaik gitu loh. Meskipun kita tidak jago banget dengan bahasa Inggris, jadi kita tetap istilahnya
semuanya dirangkul, dikasih paham seperti itu ya guys ya. Habis belajar sambung aja kerja di Malaysia. Aku jamin ada banyak peluang di sini. Betul sih, betul. Jurusan itu kan agak-agak memang susah gitu kan. Dan sekarang apalagi memang sedang dicari orang-orang seperti ini ya kan. Ngapa belajar Indonesia suka kuliah di Universitas Utara Malaysia atau UIM? Malaysia sudah ada universitas ranking lebih tinggi seperti UM, UKM, USM, UPM, dan UTM. Ngapa tak langsung mohon di universitas tersebut yang lebih berprestige ya, begitulah. Terus dijawab, salah satu pertimbangannya biaya hidup di Kedah yang lebih terjangkau Kak. Selain itu ada MOU yang mendukung pada program studi pilihan, sehingga menjadi pertimbangan untuk studi Kak sini. Itulah kan, sebab kita kan apa yang kita perlukan itulah yang akan kita perjuangkan seperti itu. Maksudnya kalau kita istilahnya oke lah, itu rankingnya tinggi, tapi mungkin di sana skillku tidak sampai ke sana ataupun keinginanku tidak seperti itu gitu kan. Nah mungkin like that lah. Orang Jambi memilih belajar di Malaysia, adikku malah memilih belajar di Jambi. 4 tahun adikku di Jambi. Waduh. Oke, semangat mbakku. Saya tinggal di dalam UUM ya. Kamu tinggal Inasis mana? Waduh. Oke, mantap ya guys ya. Jadi memang keren sih bisa kuliah di sana, apalagi beasiswa dengan biaya hidup yang lebih rendah, kosnya rendah, dan juga universitasnya juga masuk ranking dunia gitu loh guys ya, kan mantap gitu ya. Oke guys, dan ya itu dulu videonya, semoga bermanfaat dan memang keren banget sih guys ya. Saya juga pengen sebenarnya dulu pengen kuliah tuh kayak luar negeri lah di mana gitu, tapi ya pada ya gitu. Biaya tidak mendukung. Oke guys, dan ya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe kepada channel mbaknya ini, linknya di deskripsi ya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.